What? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stephanie Miki Marcella. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1 dari Universitas Muhammadiyah Lampung dengan NIM 258820007. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk melaksanakan ujian akhir semester dengan mata kuliah retorika yang diampu oleh Bapak Saleh Parudin MPD. Oke, di kali ini saya akan membahas tentang etika berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ada pengertian etika dan komunikasi. Etika komunikasi adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur cara seseorang untuk menyampaikan atau menerima pesan dalam interaksi sosial. Etika ini berfungsi untuk menjaga keharmonisan, saling menghargai, serta menghindari konflik dalam proses komunikasi. Dalam konteks retorika, etika berkomunikasi menekankan bagaimana pesan disampaikan secara persuasif tanpa melanggar nilai kesopanan, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Selanjutnya yaitu ada hubungan retorika dengan etika. Retorika tidak hanya berbicara tentang kemampuan berbicara secara efektif, melainkan juga berbicara secara benar dan pantas. Seorang komunikator yang baik tidak sekedar mampu mempengaruhi, melainkan juga mempertimbangkan dampak tuturnya dengan orang lain. Etika menjadi landasan agar retorika tidak manipulatif, tidak merugikan pihak lain, dan tidak menyinggung nilai sosial dan budaya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya ada prinsip-prinsip etika berkomunikasi. Yang pertama ada nilai kejujuran, yaitu menyampaikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Lalu yang kedua ada kesopanan, menggunakan bahasa yang santun, tidak kasar, dan tidak merendahkan orang lain. Lalu yang ketiga ada empati. Empati itu yang artinya mampu menempatkan diri pada posisi lawan bicara. Dan yang keempat ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini maksudnya adalah bertanggung jawab atas ucapan dan dampak berkomunikasi kita. Dan yang terakhir ada keadilan dan kesetaraan, yaitu tidak mendiskriminasi berdasarkan latar belakang, sosial, ataupun status orang lain. Ada etika berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah etika berkomunikasi dengan keluarga. Menghormati anggota keluarga, lalu mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menggunakan kata-kata kasar. Lalu yang kedua ada etika berkomunikasi di lingkungan pendidikan. Menghargai pendapat dosen dan mahasiswa lain, tidak memotong pembicaraan, dan menggunakan bahasa akademik yang sopan. Lalu yang ketiga adalah etika berkomunikasi di masyarakat. Yang pertama menjaga tutur di ruang publik, lalu yang kedua menghormati norma dan budaya setempat, dan yang ketiga tidak menyebarkan informasi palsu atau hoax. Dan yang terakhir adalah etika berkomunikasi digital, yaitu di media sosial. Yang pertama kita harus bijak dalam menulis komentar, lalu yang kedua tidak menyebarkan ujaran kebencian kepada orang lain karena itu dapat mampu menyakiti perasaan hati mereka. Lalu yang ketiga harus menghormati privasi orang lain, dan yang terakhir memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikan di media sosial. Ya teman-teman, selain prinsip-prinsip dan etika berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, ternyata ada juga pelanggaran etika dalam berkomunikasi. Beberapa bentuk pelanggaran etika komunikasi sehari-hari yaitu berbohong atau memanipulasi informasi, lalu merendahkan atau menggunakan bahasa kasar untuk merendahkan orang lain. Dan yang ketiga menyebarkan hoaks, tidak menghargai pendapat orang lain. Dan pelanggaran ini dapat menimbulkan konflik dan merusak hubungan sosial dan menurunkan kredibilitas komunikator. Lalu ada pentingnya etika berkomunikasi dalam retorika. Apa ya kira-kira? Jadi, etika berkomunikasi berperan penting dalam membentuk etos atau kredibilitas pembicara.
Jadi, komunikator yang beretika akan lebih dipercaya dan dihormati dan diterima pesannya oleh audiens. Jadi, dengan demikian, keberhasilan retorika tidak hanya ditentukan oleh kefasihan berbicara, tetapi juga oleh nilai moral dan yang menyertainya. Selanjutnya ada kesimpulan, etika berkomunikasi merupakan unsur fundamental dalam retorika di kehidupan sehari-hari. Jadi, penerapan etika berkomunikasi membantu kita untuk menciptakan interaksi harmonis, efektif, dan bermartabat. Oleh karena itu, setiap individu perlu memahami dan menerapkan etika berkomunikasi agar pesan yang kita sampaikan tidak hanya efektif, tetapi juga bernilai dan bertanggung jawab. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Saya Stephanie Mika Marcella, izin mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.